Shalom saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Jumpa lagi dalam INRI hari ini, hari Jumat dalam pekan biasa yang ke-27. Mari kita siapkan hati, pikiran untuk fokus mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Selamat mendengarkan. Shalom saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Jumpa lagi dalam INRI, Injil dan Inspirasi hari ini. Saudara-saudari, perikop Injil hari ini dari Lukas pasal 11 ayat 15 sampai 26. Dan saya berharap saudara-saudari boleh membuka kitab suci, membaca perikop tersebut, dan tentu saja boleh merenungkannya juga secara pribadi. Dalam hidup sehari-hari kerap kali kita juga berhadapan dengan pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan, yakni pengalaman seperti yang dialami oleh Yesus. Setelah berbuat baik, yakni menyembuhkan orang banyak, ia dituduh, difitnah menggunakan kuasa Beelzebul. Tuduhan atau fitnahan tentu saja sesuatu yang tidak mengenakan. Tapi saudara-saudari, pilihan ada di tangan kita sendiri. Life is a choice. Kita memilih untuk terpengaruh oleh tuduhan dan fitnah, dan karena itu kita akan terusik. Tidur menjadi tidak lelap, makan menjadi tidak enak, bekerja menjadi amburadul, ya, karena kita tidak lagi fokus. Atau kita memilih untuk dalam tanda petik cuek, ya. Kerap kali orang mengatakan cuek is the best, ya. Cuek itu pilihan terbaik. Dalam artian kita tidak mau diganggu oleh omongan-omongan, ocehan-ocehan, tuduhan-tuduhan, bahkan fitnahan yang kita tahu sendiri itu tidak benar. Nah, sebetulnya ketika kita difitnah, saudara-saudari, kita harus bersyukur. Mengapa saya katakan kita harus bersyukur? Karena ketika seseorang itu difitnah, itu artinya ada sesuatu yang baik, ada sesuatu yang lebih, ada sesuatu yang sedang dipandang orang. Mungkin itu kesuksesan, itu sebuah prestasi, ya, sebuah kepemilikan, ya. Seorang siswa misalnya, ketika ia belajar keras, ya, menyiapkan ujian dengan sebaik-baiknya, lalu kemudian mendapatkan hasil yang baik, bahkan terbaik dari kelasnya, ya, pada waktu ujian, lalu boleh jadi ada yang sirik, ada yang cemburu. Mengapa ada yang sirik, ada yang cemburu? Karena dia lebih mendapat nilai yang lebih bagus, prestasinya lebih gemilang. Jadi saya katakan kita bersyukur karena itu isyarat bahwa orang lain sedang melihat keberhasilan kita. Orang lain sedang melihat bahwa kita mempunyai sesuatu yang lebih karena daya upaya kita, karena kerja keras kita, karena tetesan keringat bahkan air mata kita, sehingga bisa mendapatkan sesuatu yang lebih. Dan sesuatu yang lebih itulah yang mengundang rasa cemburu, rasa galau, ya, rasa tidak suka dan tidak senang dari orang lain. Dan rasa seperti itulah yang kemudian bermuara pada tuduhan dan fitnah. Biarkanlah orang berbicara, karena kita tidak pernah bisa menutup mulut orang. Kita tahu apa yang kita dapatkan, kita tahu apa yang kita peroleh, dan kita bersyukur bahwa apa yang kita peroleh ternyata dilihat orang dan diakui orang. Meskipun dengan dampak orang lalu menaruh sikap yang negatif,
iri, cemburu, fitnah, dusta, dan seterusnya. Cuek aja lagi. Yang kedua, saudara dan saudari, ketika kita difitnah seperti yang dialami oleh Yesus, berdoalah bagi mereka, supaya tidur mereka pun bisa lelap, suasana batin mereka pun bisa damai. Itulah makna dibalik kata-kata Yesus, berdoalah bagi orang yang memusuhi atau yang membenci kamu. Maka saya percaya, saudara dan saudari sekalian, kecemburuan, iri hati yang bermuara pada fitnah dan dusta, itu tidak akan membawa efek kontraproduktif bagi kita. Malah membuat kita menjadi orang yang bisa semakin lebih maju. Kita lebih percaya diri. Tapi jangan sampai kita jatuh di dalam kesombongan atau sebuah arogansi. Sekali lagi kita bersyukur. Nomor satu tentu bersyukur kepada Tuhan yang memungkinkan kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih. Dan kita juga boleh bersyukur tanpa berbangga, ya, bahwa ternyata orang lain sedang melihat apa yang lebih dari kita. Dan kita sebagai orang beriman tidak menaruh amarah, dengki, dan dendam, karena itu hanya merugikan diri kita sendiri. Sebaliknya, kita dengan lapang dada, dengan hati yang tulus, terus mendoakan orang yang menaruh amarah, iri, dengki, yang sedang melemparkan dusta dan fitnah kepada kita. Hidup harus terus dilakoni, aktivitas kita harus terus berjalan dan meraih yang terbaik dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.